Oke, kita kembali lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu saham yang lagi heboh banget diomongin sama para investor. PT Chandra Daya Investasi atau kodenya CDIA. Kayaknya banyak banget ya desas-desus soal saham ini. Dan sekarang kita bakal kupas semuanya satu persatu. Oke, langsung aja ke intinya. Sebenarnya ada apa sih dengan CDIA? Kenapa tiba-tiba saham ini jadi pusat perhatian semua orang? Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Dari forum investor sampai laporan analis, nama CDI ini muncul terus. Nah, di sini kita akan coba jawab pertanyaan itu langsung dengan melihat data dan faktanya. Kita mulai dari salah satu prediksi analis yang paling bikin heboh, angka Rp3.000 ini. Ini nih salah satu alasan utama kenapa banyak banget yang melirik CDIA. Ini bukan sekedar angka biasa, tapi ini sinyal adanya potensi keuntungan yang gede banget. Seberapa besar? Coba kita lihat. Nah, biar lebih kebayang, ini harga sahamnya belum lama ini di sekitar 1.800-an. Coba bayangin, dari 1.800 ke target 3.000, wah, kelihatan kan seberapa besar potensi kenaikannya? Ini yang bikin para analis semangat banget. Prediksi setinggi itu tentu harus punya dasar yang kuat dong. Nah, sekarang yuk kita intip, sebenarnya perusahaan ini bisnisnya apa sih sampai bisa menarik perhatian sebesar itu? Jadi singkatnya, CDI ini adalah perusahaan investasi di bidang infrastruktur. Tapi poin yang paling penting di sini adalah statusnya sebagai anak usaha TPA, Chandra Asri Pacific. Artinya apa? Artinya CDI ini punya backingan dari salah satu grup industri raksasa di Asia Tenggara. Ini penting banget. Nah, ini yang super menarik. Kalau kita lihat dari mana duitnya datang, jelas banget kelihatan kalau mesin utamanya itu dari bisnis energi. Bayangin, hampir 3/4 dari total pendapatannya datang dari sana, dominan banget. Nah, ini dia nih, pilar utamanya. Mereka ini bukan sekedar pembangkit listrik biasa loh. Mereka adalah pemasok utama untuk kawasan industri yang sangat vital di Cilegon. Ini yang bikin pendapatan mereka cenderung stabil dan jangka panjang. Tapi, si dia itu bukan cuma soal listrik. Mereka punya semacam ekosistem infrastruktur yang komplit. Mulai dari pengolahan air bersih, punya armada logistik sendiri, sampai fasilitas pelabuhan. Semuanya saling nyambung dan mendukung satu sama lain. Bikin model bisnisnya jadi solid banget. Oke, model bisnisnya kedengerannya keren. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kondisi keuangannya mendukung semua cerita bagus ini? Yuk kita bedah angka-angkanya. Nah, ini dia jawabannya. Siap-siap ya, 1.704%. Ini bukan salah ketik. Laba bersihnya meroket lebih dari 1.700% cuma dalam setahun. Angka inilah yang jadi pemicu utama kehebohan investor. Ini bukan pertumbuhan biasa, ini lompatan yang luar biasa. Sekarang coba kita bandingkan valuasi CDIA sama kakak-kakaknya di grup Barito. Dengan melihat rasio price to earnings dan price to book, yang intinya ngukur seberapa mahal harga saham, kita bisa lihat kalau valuasi CDIA ini kelihatan jauh lebih wajar dan membumi dibanding yang lain yang valuasinya udah terbang ke langit. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Kesenjangan valuasinya kelihatan banget kan? Nah, bagi sebagian investor, ini bisa jadi sinyal kalau CDIA ini ibarat permata yang harganya masih relatif lebih murah di dalam grupnya. Jadi masih ada ruang buat bertumbuh. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak cuma manis-manis aja. Di satu sisi, margin labanya memang loncat drastis. Itu keren banget. Tapi di sisi lain, rasio utangnya juga ikut naik. Jadi ini semacam dua sisi mata uang yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Oke, kita udah punya gambaran soal bisnis dan keuangannya. Sekarang, yuk kita balik lagi ke prediksi para analis yang kita lihat di awal tadi. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pandangan. Walaupun target harga dan waktunya beda-beda, ada satu benang merahnya. Mereka semua sama-sama optimis. Keduanya melihat saham CDIA ini masih punya potensi untuk naik, baik dalam jangka pendek maupun menengah. BCA Sekuritas punya pandangan yang lebih mendalam. Mereka pakai metode hitungan fundamental yang intinya mencoba memproyeksikan pendapatan perusahaan di masa depan untuk menentukan nilai wajarnya sekarang. Hasilnya, mereka dapat nilai wajar di atas 2.200-an. Tapi kuncinya, yaitu asumsinya perusahaan harus bisa mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. Selain fundamental yang kuat, ada satu pemicu lain yang bikin saham ini jadi ramai banget belakangan ini. Apa itu? Rencana perusahaan untuk bagi-bagi dividen. Nah, pengumuman seperti ini biasanya langsung jadi magnet buat para investor. Lini masa ini nunjukin tanggal-tanggal pentingnya ya.
Yang paling krusial itu come date di 8 Januari. Itu hari terakhir buat investor kalau mau dapat jatah dividen. Makanya, nggak heran kalau pergerakan harganya jadi lebih aktif menjelang tanggal-tanggal itu. Oke, setelah kita lihat dari sisi bisnisnya, keuangannya, sampai prediksi para ahli, apa sih kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari semua ini? Pada akhirnya, ceritanya punya dua sisi. Sisi optimisnya atau bull case-nya, kita punya pertumbuhan laba yang gila-gilaan, aset yang strategis, backingan yang kuat, plus ada dividen. Komplit. Tapi di sisi pesimisnya atau bear case-nya, kita harus ingat valuasinya tetap premium, utangnya naik, dan cadangan kasnya juga baru saja turun. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup untuk kita renungkan. Dengan fundamental sekuat ini, tapi harga yang udah lari kencang, apakah semua berita baik ini sudah diperhitungkan dalam harganya sekarang? Atau jangan-jangan perjalanannya naiknya baru saja dimulai? Jawabannya tentu ada di tangan Anda.